Saya juga minta bergabung dengan terapis okupansi anakku, CMC Ibu Safitri Salmun, yang juga disapa akrab yaitu Ibu Titi, yang membahas mengapa perlu terapi sensori integrasi pada anak-anak ASD. Kemudian kami juga persilakan untuk bergabung psikolog anakku CMC Ibu Mutiara Andini, yang biasa disapa dengan Ibu Yara, akan membahas perlukah tes kecerdasan untuk anak ASD. Kami persilakan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin saya sedikit menjelaskan kenapa anak yang baru terapi atau yang baru awal datang untuk terapi, dia butuh terapi sensori integrasi dahulu sebelum ke terapi-terapi yang lainnya. Ya, mungkin kan karena biasanya kan orang tua kalau anak belum bisa bicara ya, biasanya ya di usia 2 tahun anak saya belum bisa bicara, anak saya fokusnya belum oke gitu ya. Biasanya orang tua akan mencari terapi bicara dulu, biasanya datang-datang dia nanya, di sini ada terapi bicara atau tidak, anak saya belum bisa bicara dan lain-lainnya. Nah sebenarnya itu kalau yang saya pelajari dan yang sudah dilakukan di klinik anakku selama beberapa puluh tahun ini, yang paling efektif itu memang terapi sensor integrasi dahulu. Ya, kenapa sensor integrasi? Karena mungkin kita kan tahu ya sensori atau indera kita itu ada 5 gitu ya, yang pendengaran, penglihatan, penciuman dan lain-lainnya. Yang sebenarnya juga ada juga 3 lainnya, yaitu kerja otot, gerak keseimbangan, dan juga rasa dalam tubuh, kayak dia rasa sakit, rasa mau BAB gitu ya. Nah biasanya anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak yang belum bisa bicara itu sensoriknya itu masih belum terintegrasi dengan optimal gitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya di pendengaran secara organ mungkin dia kalau dengar suara lagu atau suara musik dia langsung nengok gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang belum bisa bicara atau anak-anak kebutuhan khusus biasanya kan dipanggil namanya dia nggak nengok gitu ya, kurang mau noleh atau disuruh atau apa belum ada respon gitu ya. Jadi sebenarnya secara organ dia oke, tapi secara integrasi dia belum connect tuh satu sama lain gitu ya. Jadi dia belum, kalau misalnya ada suara yang dia senengin dia langsung noleh, kayak misalnya suara mobil dinyalain, oh dia tahu nih dia langsung mau pergi gitu ya. Nah tapi kalau dipanggil dia belum noleh, nah itu dia belum connect tuh satu sama lain gitu ya. Sama halnya kayak misalnya di gerak keseimbangannya dia gitu ya, atau di kerja ototnya dia. Nah dia kesannya kayak anak-anak yang gak bisa diem biasanya gitu ya, yang aktif gak bisa diem, nanti dibilangnya mungkin ini anaknya hiperaktif banget sih gitu, atau mungkin kalau ke dokter-dokter yang mungkin atau ke orang-orang mungkin bisa mikirnya mungkin anaknya hiperaktif nih atau ada diagnosis yang lainnya gitu ya. Terus nanti disuruh malah disuruh duduk diem gitu ya, atau dikasih obat lain-lainnya gitu ya. Nah itu sebenarnya dan tadi balik lagi, anak-anak ini belum tahu kapan dia waktunya harus duduk, kapan dia waktunya harus bergerak gitu ya. Tapi memang di usia-usia anak kecil itu biasanya memang lagi aktif-aktif ya sih gitu ya. Kalau nggak aktif malah itu kita juga agak curiga gitu ya. Cuman aktifnya itu harusnya kalau untuk anak-anak yang tidak butuh stimulasi, dia bisa tahu kapan waktunya dia harus fokus, kapan waktunya tidak. Nah, tapi kalau untuk anak yang kebutuhan khusus atau anak-anak yang belum bisa bicara lainnya, itu dia masih belum tahu tuh, gitu ya. Kayak misalnya dia kalau interaksi sama temen yang biasanya harus colek, mungkin dia ngedorong, gitu ya. Dia belum bisa kontrol tuh, gitu ya. Nah, itu mungkin karena dia belum tahu kapan harus dia menggerakkan tubuh dengan baiknya gitu ya. Itu nah kenapa dia harus di terapi sensor integrasi, yaitu untuk mengkoreksi atau mengintegrasikan si sensorik yang dia ada gitu. Jadi kita itu fungsinya untuk dia tahu nih kapan dia harusnya dia untuk duduk diam, kapan dia harusnya untuk dia bergerak gitu ya. Karena kalau di sensor integrasi itu kan ada cara terapinya adalah dengan bermain gitu ya. Kita kasih stimulasi gitu. Jadi kalau misalnya dia biasa orang tua, oh ini kalau dia belum bisa ngomong atau dia masih banyak bergerak, sekolahin aja deh. Mungkin kalau di sekolah dia bisa duduk diam lama gitu ya. Mungkin saat itu dia bisa duduk diam misalnya gitu ya. Tapi mungkin dia dengerin orang gurunya jadi nggak dengerin karena dia harus duduk gitu loh, fokus untuk duduknya. Atau mungkin di sekolah kesannya kayak anak nakal ya.
ini anak gak bisa duduk diam banget sih, nih anaknya nakal banget nih, gak fokus, ganggu temennya. Padahal mungkin ya dia butuh stimulasi si sensoriknya itu gitu. Base dasarnya itu dia belum ada. Nah ada lagi nih paling dasar itu ada relationship atau hubungan dengan orang tua, relationship terhadap orang tua atau caregivernya gitu ya, dan regulasi diri gitu ya. Regulasi diri tuh jadi dia tahu kapan dia harus tenang, kapan dia harus marah dan lain-lainnya ya, ini yang penting. Nah setelah itu ada sensoriknya itu yang kita stimulasi. Yang paling atas itu ada sekolah dan lain-lainnya gitu ya, itu yang masih yang paling atas gitu ya. Jadi gimana anak-anak itu mau ke sekolah kalau di sininya dia masih belum optimal gitu ya. Nah yang kita kutak-katik itu biasanya kalau di sensorik adalah nih di bagian regulasinya dia gitu. Karena ada beberapa orang tua atau misalnya ada beberapa anak gitu ya yang anaknya mungkin kesannya aktif nih, gerak aktif gitu, lari-larian dan lain-lainnya. Ternyata setelah dilihat anak ini aktif itu bukan karena dia hiperaktif, bisa jadi dia karena menghindari sesuatu. Dia panik, dia menghindari sesuatu terus dia lari. Gitu. Jadi ada beberapa anak hiperaktif itu ada yang memang dia mencari stimulasi, lari-larian, atau ada yang malah dia takut. Gitu. Jadi kita pernah dapetin anak, kita lagi observasi, nih anak atau orang tuanya aktif banget gitu kan. Nah, tapi pas kita lagi assessment, saya deketin dia langsung lari kabur, terus dia kayak nyanyi-nyanyi yang kayak ngeblocking semuanya gitu loh, nyanyi-nyanyi yang gak jelas gitu. Tapi kalau kita nggak deketin, dia bisa lebih tenang, gak larian, terus gak nyanyi-nyanyi gitu ya. Terus pas akhirnya kita semua duduk, diam, kita kasih mainan, tapi kita nggak deketin dia lebih tenang, gitu. Jadi itu mungkin selama ini yang yang didapat oleh terapis-terapis lain atau misalnya orang tuanya, oh nih anak banyak bergerak, aktif, jadi dikasihlah kegiatan, dipaksa. Tapi ternyata dia itu sangat panik dan sehingga si regulasi itu penenangan dirinya dia nggak dapet, gitu. Penenangan dirinya dia nggak dapet, akhirnya dia panik. Jadi kalau dia ke tempat baru dia selalu lari-larian atau dia selalu waspada. Ya, tapi balik lagi ya, lari-larian itu nggak cuma karena dia panik, tapi ada hal-hal lain lagi. Gitu. Jadi terapi sensorik yang kita jalani di sini adalah kita selain di 8 area itu kita melihat pada regulasinya. Ya, karena regulasi itu penting ya. Rasa atau regulasi itu penting karena kalau kita lagi capek atau kita lagi stres pasti kita butuh regulasi diri. Kalau misalnya kita lagi stres terus kita disuruh kerja lagi, disuruh ada masalah lagi kan pasti kita udah overwhelmed banget ya. Jadi kita udah panik duluan, udah kesel atau tantrum malah ya kalau kita ya. Tapi kan kita tantrumnya bisa kita kabur sebentar atau apa. Tapi mungkin kalau anak-anak tantrumnya ya itu mungkin dia nanti mukul orang atau guling-guling gitu ya. Bisa jadi tantrumnya dia itu mungkin karena dia terlalu capek gitu ya, terlalu banyak aktivitas kegiatan gitu. Mungkin dia karena kita mikirnya nih anak nih harus terapi banyak nih, biasanya kayak gitu ya. Setiap hari harus terapi atau dari jam segini terapi, tapi kita tidak memikirkan regulasinya dia gitu. Itu yang banyak saya lihat miss-nya di situ. Orang tua dan kita para terapis pun juga kadang-kadang nggak miss tuh dia di regulasinya gitu ya. Jadi mikirnya wah ini ada jadwal kosong nih anak saya nih. Di hari ini ada 2 jam kosong. Kayaknya gak enak nih ngeliat dia jadwal kosong. Tambahin terapi deh. Nah itu harus dilihat lagi. Kalau misalnya anaknya tiba-tiba tadinya tenang, tiba-tiba dia marah-marah dan lain-lainnya. Mungkin ya tadi balik lagi. Di regulasinya dia gak dapet. Gitu ya. Nah ada, kalau Prof. Hardiono bilang ada sensory processing disorder gitu ya. Nah ini salah satu sensory processing disorder. Kalau di sekarang namanya sensory reactivity. Ya, jadi ada overreactivity sama underreactivity. Jadi kayak tadi kalau overreactivity ini anaknya kelihatannya kayak cemas, panik gitu ya. Kalau ke tempat baru dia cemas, panik gitu atau dia takut dengan bergerak gitu ya, bergerak dikit aja dia takut atau dia ada sesuatu yang baru dia takut. Nah, tapi cemas paniknya itu juga bisa terlihat seperti apa hiperaktif yang tadi aku bilang. Gitu ya. Atau mungkin dia di pojokan terus dia cuma senyum-senyum doang tapi sebenarnya dia panik gitu ya. Kayak napasnya yang gitu kayak saya gitu, saya sama Tante Yara hari ini kita lagi panik sebenarnya.
regulasi lagi nggak benar. Disuruh talk show di sini kita udah, aduh, napasnya udah nggak benar. Kelihatannya aja tenang, padahal udah yang gitu. Itu kita lagi overreaktif sama lagi regulasi lagi nggak benar gitu ya. Nah, jadi kelihatan juga kalau misalnya overreaktif ini tidak nyaman dengan sentuhan. Kayak kalau misalnya pernah dengar kayak anak kejijian misalnya, atau kalau makan dia nggak mau gitu ya, makan nggak mau ini ada banyak kalau makan. Kalau tentang makan ini sangat banyak sekali yang harus dianalisa. Jadi apa namanya, atau tiba-tiba nggak takut sama suara gitu ya, suara kecil aja dia takut, atau suara blender yang paling banyak mungkin dia takut, atau suara mobil dan lain-lainnya, atau kalau ada temennya nangis atau apa dia langsung teriak panik gitu ya, itu overreactivity. Atau perubahan jarak yang tadi, kayak misalnya dia turun tangga aja dia gemeteran banget, itu ada beberapa yang kayak seperti itu. Ada juga underreactivity, nah ini kalau underreactivity ada yang berkebalikan, jadi ada yang terlalu aktif sekali, ada yang malah dia cuma diem doang gitu. Yang aktif sekali ini ada yang dinamakan seeking, ya jadi dia seneng lari-larian, lompat, lain-lainnya gitu, itu si seeking. Dia underreactivity, biasanya kalau underreactivity ini anak-anaknya ini butuh stimulasi banyak gitu ya, kayak misalnya dia dikasih aktivitas yang lari dan lain-lainnya misalnya, atau aktivitas yang fisik gitu ya, tapi lihat lagi, balik lagi regulasinya anak itu ya. Mentang-mentang dia aktif nih bergerak karena dia seeking, terus kita kasih aktivitas banyak banget nih, seharian dia disuruh jalan misalnya atau kegiatan banyak banget gitu loh, karena dia anak ini hiperaktif nih, harus banyak dikasih gerak yang banyak, atau energinya dia berlebihan gitu kan. Emang terlihat energi berlebihan, tapi balik lagi kita harus lihat lagi regulasinya ya, kita balik lagi ke regulasi dirinya, restnya dia gitu ya. Jadi mungkin dari sekarang nanti kalau ibu-ibu lihat anak ibu aktif tapi jangan terlalu dikasih gerakan juga banyak, dikasih regulasinya, itu biasanya miss banget ya. Nah juga biasanya kalau underreactivity selain dia seeking, tadi balik lagi saya bilang ada keberkebalikan. Jadi ada yang anaknya ini responnya lama. Jadi kayak cuma pedal menit, senangnya cuma duduk-duduk doang atau tidur-tiduran doang gitu ya. Kalau respon dia lama banget gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Nah ini balik lagi. Nah kenapa anak itu juga belum bisa bicara dan lain-lainnya. Nah ini functional communication, atau misalnya di bagian atasnya itu ada bagian di terapi wicara gitu ya. Di terapi wicara itu di paling atas. Jadi base-nya dulu, sensoriknya dulu dibenerin, baru ke terapi wicara gitu. Karena gimana anak itu mau diajarin bicara kalau dia masih lari-larian, ya kan? Kalau dia masih dipanggil dia belum nengok, terus kita ngomong gitu kan, ini A, B, C, dia kemana-mana, ya pasti nggak mau gitu ya, nggak bisa gitu loh. Yang pasti terapi bicaranya nggak tahu harus gimana. Mungkin dia bisa mengerjakan, tapi orang tuanya merasa perkembangannya tidak terlalu banyak dibanding kalau dia terapi yang lainnya. Karena ada pengalaman saya, ada orang tua yang bilang, iya tante dia di terapi bicara udah lama, terus perkembangan nggak terlalu bagus, tapi akhirnya disuruh dokternya suruh ke terapi sensori integrasi. Tapi kenapa di terapi sensori integrasi perkembangannya lebih banyak dibanding kalau di terapi bicara? Balik lagi ini gitu ya, karena kalau anak itu masih banyak bergerak, masih belum respon sama sekali, responnya masih lama, disuruh terapi bicara yang duduk, yang dia harus dengerin terapisnya ngomong, dan ini dia pasti buyar gitu ya. Jadi istilahnya kayak ya kalau saya bilang sama orang tua, Bu, makanya kalau di anakku itu biasanya kita cuma dari SI doang, lihat dulu anaknya, kalau memang kebutuhan setelah SI itu kebutuhan terapi-terapi yang lainnya kita akan ngomong. Tapi biasanya kalau orang tuanya minta terapi bicara dulu, saya sampai ngomong, Bu ini belum bisa terapi bicara, kalau saya pun terapi bicara ibu sayang. Pertama sayang waktu, kedua sayang biayanya. Tapi nextnya kita pasti akan menyuruh ke terapi bicara kalau artikulasinya ada masalah gitu. Kita di anakku ada semuanya lengkap. Ada SI, ada sensory integration, behavior, terapi bicara, fisioterapi, ada occupational therapy, hand skill. Ya, jadi kita semua lengkap. Jadi kita bukan berarti di sini cuma SI doang ya, enggak, kita lengkap. Tapi kita lihat lagi base dasar anak itu kebutuhannya apa. Gitu. Nah, ini kira-kira ini intervensinya kalau di rumah gitu ya. Ini
salah satu aja sih contohnya. Jadi kalau misalnya anak-anak dengan under respon, yang tadi anaknya banyak bergerak dan lain-lainnya, banyak. Jadi ini kalau yang anaknya enggak apa namanya responnya telat, yang responnya lambat, yang cuma tidur-tiduran doang atau yang lainnya, intervensinya bermainnya sedikit heboh dengan ton suara yang agak tinggi dan agak besar gitu ya, kayak misalnya yeay hore gitu ya. Jadi agak kita hebohin biar dia istilahnya terbangunkan gitu ya. Terus juga kalau yang anaknya seeking kayak tadi, anaknya banyak bergerak dan lain-lain, kita main kejar tangkap. Kayak misalnya wah ayo ditangkap, nanti dia lari lagi kita tangkap lagi. Nah itu untuk meningkatkan relationship juga ke orang tuanya. Sebenarnya sih kalau punya anak-anak kecil yang belum biasa, dulu saya main sama anak-anak saya itu kalau masih umur 2 tahun itu agak capek sih emang mainnya ya. Main kejar-kejaran, main apa namanya cilukba gitu ya. Nah kayak main ciluk di selimut gitu ya. Jadi biasanya aku dulu tuh suka di kasur sebelum tidur gitu ya. Jadi ayo ciluk pakai selimut gitu ya. Jadi ada beberapa orang tua yang nanya, kalau anak-anak kayak gini mainannya harus apa sih gitu ya. Sebenarnya mainan di rumah itu bisa dimainkan. Sebenarnya kalau aku bilang itu mainan itu bukan bendanya. Tapi kita sebagai orang tua, kita sebagai caregiver yang menjadi bendanya. Gitu. Jadi kayak misalnya kita main cilukba, wah gitu. Jadi ekspresi kita nanti kita tutup dulu, itu nanti biar anaknya buka selimutnya, yeay gitu. Jadi kita pakai itu. Kayak misalnya kalau misalnya dia apa namanya ayunan gak ada, ya udah kita pakai sarung, pakai selimut terus digoyangin gitu ya. Ibu sama bapaknya pegang ujung-ujungnya, itu kan untuk meningkatkan relationship juga sebenarnya gitu ya. Nah juga coba main tepung sama air gitu ya, terus bermain tiup bubble, ya itu untuk under responsive. Nah kalau untuk anak-anak dengan over responsive, ini yang tadi yang dia takutan gitu ya, yang dia jijian dan lain-lainnya, yang paling penting untuk anak-anak over responsive ini kita mainnya perlahan, tidak boleh dipaksa, ya karena kalau dipaksa anaknya trauma nantinya gitu. Jadi mainnya perlahan, jangan memaksa anak bila anak takut. Main busa saat sedang mandi gitu ya, karena kan anak seneng ya kalau lagi mandi itu main-main busa gitu, apalagi kalau yang jijian. Terus nah ini bermain dengan suara perlahan, terutama kalau anak yang apa namanya takut sama suara gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang takut sama suara, kayak kalau terapisnya heboh, yeay dia tuh udah takut tuh. Nah kita biasanya tuh gitu. Jadi ada beberapa reinforcement yang kalau di behavior diajarkan, jadi nggak harus pakai suara heboh, kita pakai ekspresi, kita pakai ini pun dia udah seneng gitu ya. Nah terus tangkap bola dengan cara digelindingin, jangan dilempar, karena kalau dilempar anaknya kadang-kadang suka takut, karena kan nggak terprediksi ya. Kalau digelindingin kan pelan tuh gelinding, bisa terprediksi gitu ya. Terus perhatikan jarak main sama anak. Kalau anaknya sensitif sekali, biasanya dia lebih senang mainnya agak jauhan. Ya, tapi kalau anaknya senang dengan sentuhan, dia pasti dengan yang dekat. Tapi balik lagi kita lihat lagi dengan anak-anaknya ini, gitu. Itu sih kalau dari saya, gitu ya. Oke. Mungkin Ibu Yara ada yang mau tambahkan? Oke, terima kasih Tante Titi. Ya, selamat siang Ibu-ibu, Bapak-bapak. Perkenalkan, nama saya Mutiara, psikolog anak di Klinik Anakku CMC. Oke, seperti yang tadi Tante Titi bilang, ini sebenarnya tiba-tiba Prof meminta untuk mengisi talk show ini. Jadi mungkin kita santai aja ya Ibu Bapak ya. Oke, seperti yang tadi Prof sudah sampaikan, saya di sini akan membahas topiknya tentang pentingkah tes IQ untuk anak-anak dengan ASD. Sebelum di sini Ibu dan Bapak sudah punya anak yang pernah tes IQ? Sudah. Tujuannya apa Bu kalau boleh tahu? Tapi sebenarnya sampai sekarang saya juga masih ragu karena kadang ada orang yang bilang enggak kok anaknya enggak apa-apa gitu. Bahkan saya pernah ke dokter anaknya juga bilang enggak Bu anaknya enggak apa-apa kok gitu. Tapi waktu ke psikolog didiagnosa ASD. Nah terus psikolognya bilang emang ini ASD-nya tingkat ringan Bu gitu. Nah akhirnya disarankan buat tes IQ buat ngeliat apakah memang anaknya masih bisa mengejar apa enggak gitu.
Oke, terima kasih. Ya, jadi ada beberapa tadi, Ibu punya pengalaman bahwa anaknya sudah dites IQ dengan tujuannya tadi memvalidasi gitu ya Bu, memvalidasi tingkat dari ASD-nya gitu ya. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih tes IQ itu apa sih? Tes IQ adalah alat ukur yang gunanya untuk menilai gambaran kecerdasan atau kapasitas intelektual anak. Nah, kalau kita bicara tentang kapasitas intelektual, itu bukan cuma sekedar skor aja nih Bu, gitu. Di bawah rata-rata, rata-rata atau di atas rata-rata. Tapi banyak sekali komponennya. Ada dia penalaran verbalnya, ada daya tangkapnya, daya ingat, kemudian penalaran nonverbal, wawasan pengetahuan dan lain-lainnya, gitu. Jadi tes IQ bukan hanya sekedar kita tahu skornya saja, tapi kita fungsinya adalah untuk melihat secara menyeluruh gambaran atau potensi dari masing-masing anak gitu. Nah, tadi sempat sudah dijelaskan oleh Prof bahwa anak-anak ASD punya masalah perkembangan yang mempengaruhi fungsi komunikasi dan interaksi verbalnya gitu ya. Kemudian ada juga perilaku yang repetitif, yang kadang juga punya beberapa anak punya isu-isu sensorik sehingga rasanya ketika diberikan tes IQ nih punya tantangan sendiri nih dalam mengadministrasikan tes IQ ini. Tapi kita lihat dulu, penting gak sih si tes IQ ini untuk anak-anak ASD? Kalau tadi sudah dijelaskan oleh salah satu orang tua, Ibu siapa Bu? Maaf. Ibu Restu gitu ya, bahwa tes IQ ini tujuannya untuk menentukan apakah kapasitas intelektual anaknya di bawah rata-rata gitu ya, sehingga nanti bisa ketahuan nih tingkat keparahannya ya Bu ya, ringan, sedang atau berat. Nah, jadi dengan tes IQ ini kita bisa yang pertama melihat potensi anak gitu ya, dari kekuatannya yang paling penting, kekuatan dan juga hal-hal apa saja yang bisa kita tingkatkan gitu. Jadi kalau saya biasanya melakukan tes IQ bukan hanya sekedar keluar skornya, tapi kita juga perlu cari nih kekuatannya apa. Karena dari kekuatannya itu kita bisa mempertimbangkan nanti kira-kira anaknya mau disekolahkan dengan kurikulum apa gitu. Kemudian kira-kira sekolah yang cocok tuh yang seperti apa? Apakah dia bisa masuk ke reguler? Apakah yang harus inklusi? Apakah bisa ke harus khusus gitu? Kemudian dengan tahu kekuatan dan hal-hal apa saja yang bisa kita tingkatkan, kita juga bisa menentukan intervensi apa yang tepat. Gitu. Kalau tadi Prof bilang bisa dimulai dari SI dulu gitu ya, kemudian masuk ke ABA, lalu berikutnya mungkin kalau dia butuh terapi wicara baru ke terapi wicara gitu. Jadi dari kekuatan-kekuatan dan hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan, kita juga bisa memberikan intervensi yang tepat sasaran gitu. Kemudian dari pentingnya tes IQ ini sebenarnya kita juga bisa menentukan atau mengidentifikasi dukungan-dukungan apa saja yang dibutuhkan anak gitu. Karena biasanya pada anak-anak KSD ini enggak semua ya Bu ya, biasanya case-nya adalah di penalaran verbal dia biasanya agak lebih kurang dibandingkan penalaran nonverbalnya. Jadi kalau case seperti itu, biasanya kita bisa bantu atau memberi dukungan dengan ketika kita menyampaikan informasi kita bisa pakai bantuan media lain gitu. Misalnya berupa gambar, video, bagan, ilustrasi atau praktek secara langsung gitu. Karena kalau secara verbal dia kurang, kalau kita kasih tahu seperti ini nih Bu ya, secara verbal aja dari omongan gitu ya, kayaknya informasinya agak sulit atau lama ditangkap oleh anak. Jadi kita perlu bantuan lain atau belajarnya multisensorik gitu. Jadi dari sensor-sensornya kita manfaatkan, bukan cuma dari pendengarannya saja. Nah, kemudian pentingnya lagi sebenarnya tes IQ ini adalah sebagai alat ukur yang objektif. Karena kita sebagai psikolog, terapis, orang tua itu juga kadang menilai anak bias ya Bu ya gitu. Dan kita juga bisa jadi ragu-ragu nih, kira-kira di usia ini anaknya baru bisa segini sudah cukup belum ya gitu. Tapi dengan tes IQ, karena tes IQ ini based on usia, kita juga bisa lebih secara objektif menilainya gitu.
Jadi sebenarnya dalam memberikan tes IQ ini tentu ada tantangan-tantangan, apalagi untuk anak-anak dengan ASD. Tapi kalau kita lihat manfaatnya lagi, ternyata bisa memberikan banyak gambaran ya tentang potensi anak yang nantinya bisa kita kembangkan sebagai bekal masa depan dia. Nah, tadi sudah Prof sempat sampaikan gitu ya, kalau beberapa anak ASD rasanya agak sulit kalau diberikan tes IQ yang terstandarisasi. Jadi kalau tes IQ yang biasa kita pakai ada yang namanya Wechsler Scale, Wechsler Intelligence Scale of Children dan Stanford Binet Intelligence Scale itu terstandarisasi nih Bu gitu. Jadi diberikannya one on one dalam satu ruangan, ada batas waktunya, kemudian instruksinya juga sudah kaku, sudah terbentuk gitu ya, nggak bisa kita modifikasi gitu. Nah tentu untuk anak-anak SD akan membuat mereka jadi kita tidak terlalu bisa melihat gambarannya secara umum, potensial gitu ya, secara keseluruhan gitu, karena ada keterbatasan pada anak ASD. Nah, baru-baru ini memang Prof membeli alat ukur gitu ya, walaupun ini bukan tes IQ, jadi tidak keluar skor IQ-nya gitu, tapi dia bisa melihat gambaran secara umum tentang motorik, bahasa, dan kognitif gitu. Ini sudah beberapa bulan terakhir ya kita pakai. Kalau yang tadi Prof sampaikan ada praktek antar disiplin, jadi ada Prof, ada saya psikolog, ada Tante Titi, dan ada beberapa terapis lain yang sering ikut. Kita sering menggunakan alat tes ini, namanya Brigance Early Childhood Screening. Jadi bentuknya screening nih Bu, gitu. Jadi tidak mengeluarkan skor IQ, tapi dari situ ternyata baik Prof dan saya juga melihat ternyata banyak loh manfaatnya gitu ketika sedang dilakukan observasi anak, kita melihat beberapa aspek tersebut dari motorik, bahasa, dan kognitifnya. Jadi walaupun satu anak yang kita lihat itu punya kekurangan, tapi kita bisa lihat juga nih, cari lagi kelebihan dari anak itu. Gitu. Intinya adalah setiap anak itu unik ya Bu ya. Gitu. Apalagi kita tahu ASD, Autism Spectrum Disorder itu sangat luas spektrum. Jadi masing-masing anak punya profiling yang bervariasi juga gitu. Pastinya punya kekuatannya masing-masing. Jadi dengan tes IQ ini pentingnya adalah untuk melihat gambaran yang secara menyeluruh gitu ya dari kekuatan masing-masing anak. Tapi perlu diperhatikan atau diingat lagi bahwa tes IQ ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk proses melihat mengevaluasi perkembangan. Jadi hanya salah satu ya. Jadi tidak berpaku pada alat tes IQ saja gitu. Tentu kita harus melihat dari beberapa aspek lain yang tidak tercapture biasanya dari tes IQ gitu. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Titi dan juga Ibu Yara sudah menjelaskan secara detail sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, ini orang tualah juga yang memang harus memahami perkembangan anak sehari-hari ya. Tadi juga sudah diterangkan secara detail oleh Prof Yoni bagaimana cara memahami tingkah laku anak sehari-hari. Tentunya kita sebagai orang tua dapat menjadi media anak untuk bermain, menstimulasi respon anak dan juga membangun relationship pada anak. Baiklah, kalau gitu sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada rekan-rekan media terlebih dahulu untuk melakukan sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya boleh langsung diangkat tangannya. Dari media, oke boleh. Kita yang di depan dulu, boleh disebutkan dengan siapa, dari mana, silakan. Saya dengan Alisa. Enggak, saya bukan dari media sih tapi. Enggak apa-apa. Untuk Prof Yoni, untuk Ibu Titi, saya kan dengan perkembangan zaman sekarang nih, kita kan tidak bisa menghindari bahwa teknologi itu kan juga semakin maju ya gitu kan, seperti gadget dan segala macam. Nah untuk anak-anak ASD ini saya juga pernah mendengar ada istilahnya anak autis karena gadget
gitu. Apakah itu valid dan apakah untuk anak-anak ASD itu maksudnya kita juga tidak bisa menghindari penggunaan gadget ya di zaman sekarang gitu kan. Maksudnya apakah memang itu tuh hal yang buruk, bisa memperburuk kondisi anak ASD atau memang sebenarnya tidak terlalu memperburuk gitu. Maksudnya kan karena kan anak saya juga kadang suka nonton, tapi ternyata nontonnya itu dia suka yang kemarin saya bilang masak, terus akhirnya dia jadi mau makan gitu. Apakah memang itu sebenarnya memang tetap harus dibatasin atau enggak apa-apa atau gimana gitu? Dan apakah istilah anak autis karena gadget itu beneran ada gitu? Boleh langsung silakan dijawab, Prof. Ya, Ibu, kalau biasanya dokter-dokter menjelaskan berdasarkan aturan dari American Pediatric Association, perkumpulan dokter anak Amerika. Di situ dikasih patokan tuh, sebelum 2 tahun nggak boleh gadget, habis itu cuman boleh berapa menit, habis itu begitu. Cuman kalau dihubungkan sama autis, nih dengerin ya, gadget tidak menyebabkan autis. Cuman kalau dikasih gadget yang gak ada artinya, dia lebih susah berinteraksi dengan hal-hal lain. Ya. Tapi sekarang banyak nih aplikasi yang dibuat buat anak autis melalui gadget. Bagus gitu. Jadi gadget kalau dipakai buat berinteraksi sama anak gak apa-apa. Kalau dia dibiarin makan dikasih gadget gitu gak bagus. Tapi tidak menyebabkan autis. Baik, sudah cukup terjawab ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan media. Boleh tadi yang ada di belakang dari media, Emang silakan. anak besar bisa dihindari gadget? Nggak mungkin zaman sekarang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya Ati dari Sindo News. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi Prof yang diagnosa anak 4 bulan kemudian tangannya Buka. di kepala tadi. Apakah sebaiknya ketika itu sudah ada tanda itu berarti kita harus segera mungkin mencari bantuan begitu. Kemudian apa akibatnya jika anak itu terlambat untuk ditangani ya. Prof tadi sebaiknya kurang dari 18 itu 18 bulan harus ditangani, tapi bagaimana kalau misalnya kemudian orang tua mungkin tidak terlambat untuk mendeteksi itu sehingga lebih dari 18 bulan, itu sebenarnya akibatnya apa? Mungkin itu saja, terima kasih. Oh ya, satu lagi Prof. Tadi untuk yang barcode tadi, Prof, apakah itu bisa diakses oleh orang awam juga atau seperti apa untuk mengaksesnya? Boleh. Mungkin itu aja, terima kasih. Yang dibagikan itu memang buat, Ibu kan wartawan. Itu saya bagian memang buat media, silakan aja disebarluaskan. Nanti jawabannya juga mereka terima sendiri. Ya, kalau mau ngetes boleh-boleh aja. Yang isi nanti ada jawabannya lewat email gitu. Tangan yang belum terbuka umur 4 bulan bukan bicara autis ya. Tadi kita bicara cerebral palsy. Cerebral palsy ini anak dalam 2 tahun pertama kehidupannya dari kandungan itu ada gangguan di otak. Entah kurang oksigen, entah apa ya, nggak nangis segala macam. Gangguannya cuma saat itu aja, tidak progresif. Bukan penyakit yang progresif. Yang kita lihat adalah gejala sisanya. Gejala sisa paling ketahuan tangannya, nggak bisa buka umur 4 bulan. Kalau didiemin bagaimana? Ya lama-lama jadi lumpuh semua, jadi begitu ya. Kalau ditulung dari awal gimana? Mungkin bagus tapi nggak 100%. Kita sedang melakukan juga anak-anak cerebral palsy di bawah 3 tahun kita berikan stem cell. Stem cell tahu kan? Separuh kasih stem cell, separuh enggak gitu. Kita lihat efek gimana.
Cuman hasil penelitiannya baru dibuka kira-kira 5 bulan lagi tuh. Kan kita juga nggak tahu mana yang dapat stem cell, mana yang enggak. Lihat 5 bulan lagi maju apa tidak. Kalau maju alhamdulillah gitu. Karena CP kan nggak ada obatnya. Yang nomor 2 apa tadi ya? Anak misalnya ada autis, misalnya ringan, nggak diobatin. Dia bisa spontan loh hilang, nggak kelihatan lagi. Tapi kalau ringan, kalau berat gimana? Nggak bisa, makin lama makin jelek. Kemampuannya makin lama makin kurang dibandingkan teman seumurnya. Kalau di terapi bagaimana? Pasti lebih bagus. Ya karena memang autis ini harus diterapi, bukan dikasih obat. Baik, terima kasih. Rekan media ada yang di depan? Oke, kita ke depan lagi. Sebutkan dengan siapa dari mana dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya, silakan. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang Prof dan terapis dan psikolog. Saya Rosali dari Tentang Anak. Saya ada 2 pertanyaan, mohon izin. Yang pertama, bedanya speech delay karena autism dan bedanya speech delay yang bukan autism tuh biasanya bisa ketahuannya dari mana? Itu pertama. Yang kedua, apakah autism ini bisa disembuhkan dalam tanda kutip? Kalaupun sembuh atau gejalanya hilang, apakah nanti pas udah besar atau bertambah umur lah, apakah bisa kambuh lagi gitu? Sekian, terima kasih. Kalau kita bicara perkembangan anak, kita selalu bicara delay atau disorder. Delay kan terlambat dibandingkan anak seumurnya. Ya. Kan suka dengar jangan banding-bandingin dong, ini kan tiap anak lain-lain. Betul tiap anak lain-lain, tapi lainnya tipis. Bukannya jauh, kalau satu udah ngomong umur 1,5 tahun, satu lagi baru 5 tahun ngomong kan jauh banget gitu. Tipis lah, kakak adik juga bisa beda tapi tipis. Ya. Jadi memang berbeda tapi bedanya sedikit. Delay tidak menggambarkan suatu penyakit, cuman terlambat aja. Kalau dia udah masuk penyakit namanya disorder, makanya autism spectrum disorder. Ya. Nah delay banyak nih, delay constitutional delay, atau familial delay, atau functional delay, itu banyak, anak telat sedikit-sedikit ya. Terus nanti dia biasanya 2 tahun udah nyusul kalau itu dalam bidang bicara. Syaratnya apa? Mainnya bagus, interaksinya bagus, nyusulnya keluarnya juga keluarnya kata-katanya bagus gitu. Ada delay, nyusul umur 2 tahun, tapi keluarnya jelek. Terbalik-balik ini kata-katanya. Itu udah bukan delay lagi, itu namanya sudah expressive language disorder. Gangguan bahasa ekspresif. Udah gangguan, jadi mesti diintervensi. Beda delay. Ya banyak sih ke dokter bilang speech delay nih katanya gitu. Ibu kan bayar ke dokter ya 400.000. Ibu bilang anak saya bicara terlambat. Dia bilang oh ini sakitnya speech delay katanya. Dia cuma bahasa Inggris dari tanya ke bicara terlambat. Masa suruh bayar 400.000? Nggak terima dong. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya. Bisa muncul lagi tuanya. Biasanya enggak. Ya begitu aja. Kan kenal yang namanya Asperger ya. Asperger ini autis juga, tapi pinter banget malah kadang-kadang, nggak selalu ya, tapi pinter banget. Jago matematik, jago gambar, jago main piano, segala macam gitu. Asperger ketahuannya agak besar, karena dia biasanya ngomong. Tapi ngomongnya kalau yang udah biasa sih dengar juga ketahuan nih ngomongnya nggak bener nih. Tapi orang lain nggak tahu. Ya. Asperger akademis nggak masalah biasanya, cuma interaksinya aja jelek. Kalau punya pasien Asperger, saya selalu bilang ini kalau orang di rumah, orang di sekolah, teman-temannya ngerti bahwa dia ini Asperger, nggak masalah buat dia gitu, banyak yang bantuin. Cuman kalau nggak ketahuan ya habis dah, di sekolah dibully segala macam gitu. Jadi nggak terlalu takut lah sama Asperger ini, kawin biasa, kerja biasa gitu. Nih kalau Asperger nih udah kerja ya,
Rajin banget, nggak berhenti, nggak keluar-keluar dari tempat duduknya. Ngetik terus pakai komputer. Ntar jam istirahat, ya paling dia makan sebentar, dia nggak ngobrol sama temennya, dia kerja lagi. Pulang kerja dia nggak mampir ke kafe, dia pulang ke rumah. Hah? Bagus. Kalau jadi karyawan, jadi kelihatan. Dan itu di sekitar kita banyak, pasti banyak. Kayak yang ADHD juga banyak di sekitar kita ya. Duduk nggak bisa diam, berkelahi melulu sama bosnya, berkelahi sama temennya. ADHD tuh nggak ketahuan. Terapi banyak, ya. Yang saya mau bilang dulu bahwa banyak juga terapi yang tidak ada bukti ilmiah. Ngarang-ngarang, karena kelihatannya keren. Saya berantem sama terapi saya, dia ngerjain kiropraktik. Anak autis digeretok, ditarik. Wah lu yang bener aja lu, ada papernya apa enggak gitu. Jadi apabila ditawarkan suatu terapi yang baru, tanya papernya mana. Kalau memang publish, benar kita baca, ya silakan aja. Satu. Nomor dua, terapi biasanya saya bilang tadi sekuensial urutan, tergantung umurnya dan keadaannya. Kalau bayi yang kecil-kecil, masih ya 2 tahun, 3 tahun, kan disuruh belajar duduk gak mau. Mana ada anak 3 tahun disuruh belajar duduk. Dan anaknya hiperaktif sekali biasanya, sampai sering dibilang ADHD. Ya, itu mesti terapi sensory integration dulu. Mengurangi sensory processing disorder, terus memperbaiki keterlekatan dia sama terapisnya, sama orang tuanya. Kalau anaknya udah baik, udah tenang, dia mesti masuk behavior. Behavior dia ngajarin akademis, ngajarin menghilangkan perilaku negatif, tantrum dan lain-lain, mengajarkan perilaku yang positif, baik sama orang, mau sharing sama orang gitu. Bu, behavior ini kurikulumnya ribet. Yang mesti dipelajari kalau pakai VB-Map itu 170 item. Mesti dicapai sebelum dia 5 tahun. Kalau 5 tahun dia tercapai semua, pasti dia bisa sekolah. Jadi ribet sekali dan itu harus terapisnya juga mesti rajin, nyatet gitu. Sangat tergantung itu. Tetap terapi behavior juga. Behavior bisa buat semuanya, bisa buat anak disabilitas intelektual, bisa yang kesulitan belajar lain, kesulitan belajar spesifik di sekolah, bisa gitu. Mana bagusan behavior sama bicara? Kan anak datang nggak bisa ngomong, otomatis pikirannya terbicara. Tapi itu nggak benar. Gampangnya begini aja deh. Anaknya bukannya nggak bisa ngomong, anaknya nggak mau ngomong. Jadi maunya yang dibangkitkan gitu. Bicara cuman kalau artikulasinya buruk. Ada lagi tadi? Pertanyaannya tadi. Oh, piramida, ya oke. Piramida itu sebenarnya untuk semua umur gitu. Sampai kapan? Ya sampai kita pun dewasa juga butuh regulasi, ya kan? Gitu kita butuh. Startnya di usia sebenarnya dari beberapa bulan juga bisa kan. Kayak misalnya kalau anak yang baru lahir kayak gitu kan, kayak menyusui, kayak lain-lain kan itu kan butuh relationship dengan orang tuanya, butuh. Anak bayi itu juga kan butuh yang kalau misalnya nangis dia butuh untuk penenangannya gimana itu regulationnya juga gitu. Jadi sebenarnya dari usia kecil pun bisa dipakai gitu. Jadi bukan berarti anak bayi terus nggak pakai piramida itu, tetap pakai karena yang base dasarnya itu kan tadi yang regulasinya ya. Karena kalau anak bayi kita diemin doang dia nangis doang juga kan juga nggak boleh gitu kan. Jadi emang harus regulationnya dan relationshipnya juga harus butuh gitu kan. Jadi emang kedekatan dengan orang tuanya gitu ya. Jadi itu meningkatkan interaksi dan lain-lainnya dengan orang lainnya nantinya gitu. Nah
Tadi apa yang lagi? Sensor integration. Ya, integrated itu maksudnya untuk menyatukan, sensor integration itu jadi untuk menyatukan, menstimulasi semua sensorik, semua sensorik itu untuk lingkungannya, gitu. Kayak tadi yang tadi saya contohkan, kayak kalau misalnya anak dengar dengan suara lain, tapi dipanggil dia nggak dengar, tandanya kan dia secara organ pendengaran dia normal, tapi dia secara sensor integration dia tidak terintegrated. Gitu ya, tidak ternyatu kalau misalnya dia harusnya dipanggil, dia harusnya noleh nih dengan suara, semua suara harusnya dia bisa tahu gitu, mana yang harus dia dengar, mana yang tidak. Nah itu fungsi sensor integration itu adalah menyatukan semua sensorik gitu ya. Semua. Fungsi sensorisnya diintegrasikan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Gitu. Tapi kalau yang kita kerjakan lagi ada namanya yang transdisiplin. Itu juga integrated berbagai disiplin. Kan tadi saya kasih lihat tadi, boleh nggak ya? Anak dikerubungin semuanya gitu. Nah, itu, ada gambarnya. Itu integrated juga namanya gitu. Kalau ibu ke dokter sekarang bukan integrated. Ibu kan datang ke dokter, dikonsul ke dokter ini, dokternya ngasih obat, ntar balik lagi konsul ke dokter ini, ya kan? Itu multidisiplin tapi tidak integrated. Paling bagus duduk sama-sama. Gimana yang pusing kalau duduk sama-sama bayarnya berapa? Ya. Mahal dan susah ngumpulinnya orang-orang ini gitu. Satu lagi. Ya, satu lagi ya Bu ya. Tentang tes IQ sebenarnya sampai saat ini sayangnya belum ada tes IQ secara khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita itu kita nggak banyak deh Bu pokoknya ya. Biasanya minimal 1,5 sampai 2 jam yang terstandarisasi kita kasih. Jadi kebayang banget ya Bu ya kalau dikasih. Nah, challenging banget bagi untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi sampai saat ini ya gitu, sayangnya belum ada alat tes khusus gitu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi biasanya kalau dalam psikologi kita nggak terbatas pada tes IQ saja, tapi juga ada wawancara, ada observasi atau tes informal lainnya. Gitu, itu yang mendukung supaya kita bisa dapat gambaran secara keseluruhan. Ya, jadi terkait ke tes kesiapan sekolah juga biasanya nggak hanya dari tes IQ aja gitu. Jadi dari laporan hasil terapi itu juga bisa jadi pertimbangan gitu. Perilaku negatif, terutama perilaku stereotipik dan repetitif ini bisa berubah-ubah Bu. Jadi di perjalanan dia hilang, dulunya suka begini sekarang enggak, sekarang sukanya apa, jedot, begini. Ya, dia bisa hilang timbul sendiri gitu. Terus kalau dia tantrum, biasanya simpelnya begini, tantrum mesti dicari sebabnya. Kalau sebabnya bisa dihilangin, dia nggak tantrum. Daripada ngobatin kalau udah banting-banting diri kan susah. Sebabnya ada 4 nih. 1 sensori, dia butuh tantrum itu buat memenuhi kebutuhan sensorinya. 2 E-nya escape, dia nggak suka situasinya. Datang ke pesta tiba-tiba semua orang nyubitin, kamu lucu. Nggak seneng dia, tantrum. Nomor 3 A, atensi, dia butuh atensi. Lagi dicuekin aja dia lihat, dia butuh juga perhatian gitu. Nomor 4 tangible, dia mau sesuatu yang berbentuk. Pengen mobil-mobilan nggak dikasih gitu. SIT jadi akronimnya ya. Ini dihindarin. Paling gampang lah menurut saya. Orang suka takut kalau dia dimasukin sekolah khusus, ntar dia niru temennya yang aneh-aneh gitu. Sebaiknya kalau dia dimasukin sekolah biasa, yang lain-lain, jangan dimasukin sini dong, ntar dia ngikut-ngikut. Jadi kesian anak ini, ya. Ya mestinya masuk, diajarin supaya jangan berperilaku begitu. Ngajarinnya bagaimana ya, pakai teknik behavior.
Bu 6 bulan udah selesai sih nggak mungkin menurut saya Bu. Sakti dia tuh, belum selesai. Kalau nggak bisa dikontrol dengan terapi, hajar orang, banting diri, monyet-monyet hilang itu, baru kasih obat. Jangan kasih obat anak di bawah 4 tahun, 5 tahun jangan. Memang ada teorinya dikasih obat ini bisa jadi pinter dikit. Enggak, menurut saya enggak. Jadi obat hanya kalau perilakunya buruk nggak bisa dikontrol. Aku boleh tambahin nggak? Boleh. Ya. Mungkin aku tambahin, ya itu kan sekolahnya baru mungkin ya. Jadi dia mungkin balik lagi adaptasi dengan lingkungannya. Balik lagi tadi mungkin dia nggak tahu harus bagaimana. Jadi dia mungkin ya tadi regulasinya dia nggak dapet gitu kan. Karena yang biasanya tidak sekolah, jadi sekarang setiap hari sekolah. Jadi mungkin dia entah dia terlalu capek atau apa itu kode dari SI-nya ya gitu. Cuman lagi kayak tadi Prof. Hardiono bilang, apakah memang itu perilaku-perilaku yang muncul itu dia tadi mungkin kata Ibu dia ngikutin temennya bisa jadi, atau bisa jadi dia tadi karena banyak temen-temennya gurunya nggak merhatiin dia butuh perhatian itu gitu ya, dengan dia nuang-nuang kan jadi orang guru-gurunya pada merhatiin kayak gitu ya, bisa jadi seperti itu. Lebih baik sih memang kalau biasanya kok kayak gitu tuh orang tua nanya lagi ke terapisnya gitu, karena kan terapisnya tahu profil tentang anaknya gitu ya. Terapisnya tahu tentang anak ini gimana sih. Nah itu biasanya harusnya terapisnya ngasih saran-saran ke orang tuanya bagaimana, atau ke gurunya bagaimana cara mengatasi di sekolah bisa jadi, atau mengatasi pas lagi habis sekolah di rumah dia harus bagaimana gitu. Sama halnya kayak kita kalau punya anak kan juga, kalau sekolah habis pulang sekolah kan nggak mungkin kan pas pulang ke rumah kita langsung dia suruh belajar lagi gitu kan, pasti disuruh istirahat dulu gitu ya. Jadi butuh konsultasi dengan terapisnya gitu, atau psikolog ke sekolahnya. Jadi bukan berarti apakah harus pindah terapi karena udah 6 bulan, enggak. Karena 6 bulan itu masih waktu yang sangat singkat buat anak-anak seperti itu terapi gitu. Apalagi dia masih adaptasi sekolah. Ya biasanya sekolah itu adaptasi berapa bulan ya kalau untuk perilaku? Ya 3 bulan atau 6 bulan malah ya. Jadi masih semester awal-awal tuh biasanya masih itu. Jadi biasanya kalau aku kasih saran sama orang tua, kalau dia tadinya belum sekolah tuh sekolah, saya pasti akan selalu ngomong sama orang tua, ibu siap-siap dengan perubahan perilaku anaknya. Itu akan terlihat sampai 3-6 bulan sekolah. Itu adaptasi gitu. Jadi dan kalau misalnya ibunya bilang, iya tante ini gini, iya. Gitu. Jadi anaknya gini-gini. Jadi emang butuh konsultasi atau kerjasama sama terapisnya. Ya, saran saya sih itu. Saya kasih tips terapi yang bagus ya. Satu, anaknya nggak boleh nangis. Karena anak mesti seneng, masa dibikin nangis. Nah seringkali biarin aja nangis nih, tinggalin aja, ntar juga bayar sendiri. Janganlah. 2, nggak boleh dikunciin. Masuk kamar dikunci, nggak kelihatan apa-apa dari luar. Ntar Anda kan masuk koran, anaknya dijepit sama terapisnya, anaknya diapain. Kita nggak tahu dia bikin apa di situ. Paling nggak mesti ada kacanya bisa ngintip atau ada CCTV. Nomor 3, setiap habis terapi, terapisnya mesti ngomong sama orang tuanya. Hari ini apa yang dikerjakan, di rumah ngapain, kalau bisa nanti minggu depan rencananya apa. Nggak bisa Bu, emang yang nganterin siapa? Susternya. Bu, kalau komunikasi kita kan udah tahu, kalau lewat gini, lain sampainya gitu. Ngambung, jadi orang tuanya mesti ikut juga sekali-sekali. Nangis, dikunciin, habis terapi mesti diskusi. Terus yang keempat, harus ada kemajuan yang berarti setiap 3 bulan. Baik menurut terapisnya maupun menurut orang tuanya. Ya. Kalau nggak ada kemajuan 3 bulan, meeting lagi. Kayak tadi, asesmen transdisiplin lagi, kumpulin semua laporan. Bukan anakku, kadang-kadang di anakku kita sedih juga. Anak kok udah diterapi setengah mati nggak maju-maju gitu. Ya ini terapisnya sih keringet dingin juga kalau dipanggil.
Ada ilmu namanya floor time. Pernah dengar nggak? Floor time kira-kira lebih mudah lagi dari SI lah kalau tangkapan saya gitu. Floor time tekniknya aneh. Jadi anaknya berbuat apa, terapisnya ikut. Anaknya banting barang, terapisnya ngikut. Anak yang ngerubuhin mainan ikut. Kok begitu sih saya bilang. Ya tujuannya biar anaknya merasa bahwa anak orang ini sama saya. Nah nanti kalau udah dia engage, sudah dekat baru diperbaiki. Tapi saya sendiri bukan penggemar teknik floor time. Ya boleh dong. Jadi anaknya itu disuruh aktif tuh karena floor time kali. Ya kalau udah lari-lari suruh tambah lari-lari lagi bagaimana? Ya dibenerin lah, bukannya nggak boleh lari, dibenerin. Ya bagus buat tidur. Boleh, bahaya nggak ada. Boleh kalau kepepet. Dia kawin saya datang dulu nih. Oh. Diminum. Melatonin dijual bebas, suplemen, bukannya obat jadi. Nggak ada bahayanya. Nggak usah, tapi dosisnya mesti kira-kira. Biar jualnya tabletnya yang 3 mili. Kasih 1 dulu lah, jam 7 malam tidur nggak. Kalau nggak bisa naikin 2 mili, kalau nggak bisa 3 mili gitu. Aman tapi. Melatonin paling aman buat tidur. Lu kawin saya dateng. Mungkin aku bisa tambahin kali ya. Ya tadi balik lagi, kalau yang anak aktif itu bukan berarti harus diaktifin lagi sebenarnya. Karena ya saya sih gak bilang terapisnya salah, tapi mungkin dia gak tahu tadi yang namanya regulasi. Balik lagi, tadi banyak kan memang kalau anak-anak yang aktif, banyak kan orang tua atau terapis pasti nyuruhnya untuk yaudah kasih aktivitas banyak. Terapinya harus full 1 minggu. Tidak seperti itu, karena dia akan overload. Gitu, jadi malah dia tidak bisa tidur jadinya gitu. Entah karena masalah tidur juga masalah beda lagi ya. Tapi kalau kita kecapean, kita terlalu banyak kerja, kita terlalu banyak aktivitas, tidur tuh pasti susah. Gelisah, tidur tapi bangun-bangun lagi, tidur bangun-bangun lagi, itu udah overload kalau kita bilang. Nah makanya bisa jadi itu karena dia terlalu banyak aktivitasnya, terlalu banyak terapinya, bisa jadi makanya regulasinya nggak benar. Nah, yang harus dibenerin adalah regulasinya gitu. Seberapa penting, itu penting sekali sebenarnya, penting banget. Saya nggak bilang seperti itu. Nggak boleh berhenti didiemin aja. Nggak bisa. Belum tentu. Beda lagi, nanti harus dilihat sama terapisnya. Tapi kalau ada diagnosisnya, ada gangguan mesti Iya, berobat dulu. Karena kalau misalnya dikasih gimnastik kita nggak tahu. Pusing amat. Maksudnya kalau kita kasih ke gimnastik doang atau olahraga, kita nggak tahu seberapa kebutuhan anak ini, malah jadinya kacau lagi. Jadi emang benar-benar harus dilihat dulu yang sama terapisnya. Anak ibu bukan ASD. Bukan. Anak ibu diagnosisnya GDD. GDD itu keterlambatan 2 bidang perkembangan atau lebih. Biasanya jalan atau ngomong. Jalan dan ngomong. Betul. Ya. Apakah GDD bisa autis? Bisa. Angka kejadiannya jauh lebih tinggi dibandingin anak normal gitu. Ya. Bisa nggak anak autis berasal dari GDD? Bisa juga gitu. Ya udahlah pokoknya gitu. Tapi pokoknya anak ibu kelihatannya diagnosisnya GDD. GDD tadi udah ngomong belum ya? Telat jalan. Udah. Di terapi jalan lah. Udah bisa dok.
Anaknya belum ngomong, dok udah jalan dok tapi belum ngomong. Di terapi ngomong lah. Yang kita takut kepinterannya. Nanti udah sekolah, lo kok nggak bisa ngikutin. Nah di situ kita mesti cek IQ-nya gitu. Jadi nggak janji. Nggak bisa janji kalau GDD itu. Kalau IQ-nya bagus ya alhamdulillah gitu. Ya maaf tapi anak ibu perlu pemeriksaan lain, pemeriksaan genetik tuh. Karena dilihat selintas tadi. Boleh ngomong nggak saya? Jangan marah ya. Hah? Boleh dok, boleh. Ya ada ciri-cirinya anak ini memerlukan pemeriksaan genetik. Kenapa? Mukanya rada segitiga bentuknya. Terus kupingnya besar. Caplang. Nah itu saya ngelihat bapaknya tadi sama nggak? Maaf Bu ya, Ibu jangan marah dong. Enggak dok, enggak. Dia mirip omnya, karena dia caplang gitu Tapi dok. bila ada anak mukanya segitiga, kupingnya besar, perkembangannya telat atau ASD, dia mesti diperiksa satu sindrom namanya Fragile X. Lengan kromosom X-nya itu patah gitu. Jadi ibu mesti periksa, tadi kan saya tanya udah periksa apa belum. Iya. Nanti baru ditentuin terapinya gimana. Kalau yang untuk tadi dok, maaf Prof. Dulu profesornya di Semarang, Prof. Sultana. Sekarang dia pindah ke Yarsi, Cempaka Putih. Deket. Anak autis banyak, Fragile X cuma sedikit sebagai penyebab. Tapi kalau Fragile X diperiksa, banyak yang autis diantaranya. Ya, jadi cuma sedikit kejadiannya. Pasien saya Fragile X, Eling 4-5 lah, nggak banyak. Sama satu Ibu lagi ya, tadi. maaf ya. Iya nggak apa-apa dok. Yang satu lagi tadi Prof, yang kalau untuk yang sekolah itu bagaimana ya? Saya kasih patokan saya yang saya bikin sendiri sekolah. Ya. IQ-nya di atas 70. Saat umur. Sekolah biasa nih ya, satu sekolah inklusif. IQ di atas 70, terus perilakunya tidak mengganggu temennya. Oh, iya. Nggak lari-lari di kelas, nggak gebukin temennya. Terus anaknya mau belajar. Gampang kan? Iya. Itu aja. Kalau IQ bawah 70 bagaimana? Biasanya dia masuk sekolah khusus. Bukan inklusi lagi gitu. Nggak tahu nih psikolog nih. Ya tadi kan Ibu anaknya masih 3 tahun ya Bu ya. Kalau yang tadi dibilang Prof mungkin lebih cocok untuk anak yang mau masuk sekolah formal gitu ya, lebih dibutuhkan. Tapi kalau sekarang pun juga Kalau main-main. ya sekolah main-main bentuknya boleh-boleh aja. Tapi pun harus lihat lagi nih gitu. Kadang tadi yang kata Ibu bilang ketika masuk sekolah kadang ada beberapa perilaku yang berbeda mungkin nanti ya. Jadi harus siap-siap. Tapi kalau dilihat sekarang memang rasanya anaknya masih fokus utamanya ke terapi dulu nih Bu gitu. Jadi walaupun mau masuk sekolah main-main silakan, tapi tidak mengganggu jadwal terapi gitu. Tetap fokusnya terapi. Yang salah pendapat, nggak apa-apa masukin sekolah aja ntar ketemu orang ngobrol. Jadi baik sendiri, itu salah pendapat itu. Baik. Makasih banyak Prof, makasih banyak. Terima kasih Prof. Prof punten ini Prof sudah selesai ya Prof ya sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih sekali lagi atas diskusinya hari ini. Terima kasih Prof Yoni, Ibu Yara dan juga Ibu Titi. Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjutnya boleh nanti mengunjungi booth Anakku MC Fatmawati di belakang ruangan ini. Baik kalau gitu Bapak Ibu dipersiapkan kameranya, kami akan hitung mundur. Dimulai dari 3, 2, 1. Kami persilakan kepada Prof Yoni, Ibu Nadia dan juga Ibu Iva untuk melakukan prosesi pengguntingan pita. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pengguntingan pita Anakku CMC Fatmawati resmi dibuka. Kami persilakan ayah bunda dan juga rekan media untuk bergantian nanti akan room tour melihat ruang terapi Anakku CMC Fatmawati. Dan semoga Anakku CMC Fatmawati bisa
bisa menjadi tempat terapi yang memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kami persilakan, ini dia pintunya kita buka. Bapak Ibu boleh langsung menuju ruangan dan juga langsung room tour. Dan ayah bunda silakan kembali ke kursi masing-masing apabila sudah melakukan room tour, karena kami akan mengundi door prize yang tentunya banyak sekali hadiah yang akan kami bagikan apabila beruntung di sesi door prize kita nantinya. Baiklah Bapak Ibu, kami persilakan sekali lagi untuk menuju ke ruangan terapi dari anakku CMC Fatmawati untuk melakukan room tour. Ada apa aja sih fasilitas yang tersedia di anakku CMC Fatmawati? Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk memasuki ruangan terapi ini. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, rekan-rekan media yang telah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada semua narasumber. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat juga untuk anakku CMC Fatmawati yang resmi dibuka hari ini. Untuk itu kepada rekan media dan juga peserta seminar, silakan mengambil lunchbox dan juga goodie bag di meja panitia. Saya Dani Citra pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.